berdempetan dengan Kasnas, rasisme gitu. Otomatis efektivitas itu kira-kira seperti apa yang kita harus pastikan dulu. Jadi untuk izin di bidang kami ada berlima. Ini semua ada begini. Mungkin itu bisa digunakan. Yang pasti aktivitas kami setiap hari kami karena kami itu selalu yang pasti kami melakukan data di TKS karena kami menyandarkan data di TKS. Tapi kalau setiap awal tahun itu kita selalu mengumpulkan data dari kelurahan-kelurahan setiap bulan itu Pak untuk melakukan kelayakan atau mengusulkan yang tidak tadi TKS. Rutin Pak ya, sudah berjalan dengan DPA sudah berjalan. Kami tapi karena di DPA itu kami menyalurkan ada semacam bantuan Pak yang sudah dilakukan di DPA. Jadi kami tinggal menetapkan itu Pak karena sudah kita buatkan SK apa yang pasti penyaluran di bidang kami ada bantuan, ada beberapa bantuan Pak. Tahun ini bantuan di bidang FM, ada bantuan Bajas, fiskal, terus web dan UB. Itu UB, kelompok usaha bersama. Singkatan dari UB Pak. Jadi kalau Weber usaha ekonomi produktif gitu ya. Itu Pak yang selalu kami inginkan. Jadi setiap awal tahun ini tahun ini kami masih belum menyalurkan web, mungkin besok karena mau hari ini terbentuk penilaian ISO kami tidak bisa menunjukkan. Usaha ekonomi produktif dinilai produktif itu apabila memang si calon penerima manfaat ini dia sudah memiliki usaha sebelumnya. Nah jadi kita juga memantau dari teman-teman kelurahan, teman-teman di SN juga itu, kemudian dari pendamping sosial. Apabila memang si calon penerima bantuan ini dia memiliki usaha yang sudah berkembang, tapi masih kekurangan dana untuk mengembangkan usaha itu, dan dia masuk dalam kriteria masuk dalam DPKS, itu yang bisa kita usulkan untuk menerima bansos tersebut. Jadi untuk produktif itu dinilai apabila dia sudah memiliki usaha sebelumnya seperti itu. Habis itu ya Bu ya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau dia kalau kebanyakan kita di sini baik. Itu jadi itu berkembang banget Pak. Sama dengan sapi, kambing itu sangat ini Pak. Dari kayak sapi dari satu pasang sampai sekarang sudah setiap rumah mempunyai satu pasang dibagi dari hasil itu Pak. Kalau keramba dari satu keramba menjadi sekian. Teknik mereka belajar bagaimana memasarkan atau ini itu tadi kerjasamanya dengan mereka penyuluhan dan makanan terus dari perdagangan itu mereka cara memasarkan kayak bagus kalau kita membuat kayak berendengkel ya kan bisa banyak ini bagus itu bisa dibuat jadi itu mereka yang mengajarkan untuk pengolahannya. Jadi kami dari berapa OPD itu Bu kita 9 ke 12. Nah 9 ada kerjasama dengan untuk bekerjasama untuk membantu mereka untuk kambing atau misalkan jenis lainnya seperti apa ya, sayur-sayuran, nah itu kita kan mesti mikir resikonya. Tidak terlihat habis. Kita kan nggak mungkin beli cuma satu sebagai contoh. Nah kita mungkin ambilnya contoh 10 gitu. Kalau semuanya mati semua, nah kita mulai berpikir lagi dan kita mati yang model seperti itu. Otomatis kita harus punya
pengeluaran, pemberian, dukungan dan itu sama seperti itu. Kita tidak mengembalikan, Enggak, cuma ngasih aja. cuma ngasih. Iya, Tidak ada pengembalian itu enggak. Iya, nah, jadi ngasih tuh, nah kita perlu efektif. Jadi sama seperti kita aja yang beli ya, kita biasa menyebut, Mas tolong dong kalau ini ya, aku dibantu aku tuh cuma batang kecil aja cuman 100.000, tapi kalau minta tiap bulan nanti itu tidak mikir ya. Ini sebenarnya sembuh, jadi selama ini kok bisa hidup sebelum minta ke kita. Nah, itu juga perlu sekali. Karena kami kalau kita seperti ada politiknya, nah kami itu ya juga kami ikut ada juga di sana, kami ngecek, oh ternyata kebenarannya memang usaha sudah ada. Nah, karena kami juga mengatakan monet kan. Coba monet, Kalau misalnya bisa monet itu Pak, jadi kalau sesudah pencairan yang melaksanakan kegiatan pembelian dari uang yang didapatkan itu pada waktu belanja dari pihak negara ada yang mendampingi. Ya, apakah sesuai dengan RAB yang diusulkan kemarin, misalnya dia jualan bakso, jadi nanti yang mendampingi untuk belanja itu ada dari pihak kelurahan. Jadi seperti kita misalnya sudah dibelanjakan, misalkan kita harus bayar itu ke kami. Bapak Ibu ini maksudnya kebaikan aku dengan bisa diberikan ke saja tidak bisa dilakukan kegiatan ini dalam waktu seminggu. Baiklah, bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita. Maka pada hari ini izinkan kami memimpin dalam agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan benar. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, wassalamu alal walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali atas pengajian doanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penyajian materi dari Auditor Badan Sertifikasi ISO 9001 versi 2015 Worldwide Quality Assurance. Kepada Bapak yang setia hati, disilakan. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya salam di
pertama-tama terima kasih atas semangatnya sampai di malam hari ini ya. Kita masih bersemangat ya. Artinya masih bisa panjang sampai pagi. Jadi sudah alhamdulillahnya udah ada bau wangi durian. Sebelum Pak Omar masuk, sedikit kalau di Kalimantan kan terkenal karena ya apa ya zona naturalnya ya. Jadi kami sebenarnya biasa kalau kita belajar kitab suci adalah kitab kehidupan ya. Apa yang ada di dalam kehidupan itu diceritakan ulang. Itu kita semua kita yakin bahwa itu adalah firman Tuhan ya. Tuhan ngomong kepada kita mengenai apa yang manusia jalankan. Jadi sepanjang tadi hari ini jadi kita benar-benar melihat bahwa apa yang kita bangun itu bukan kekal ya, ada rumah, ada sopir, ada mekanika yang semuanya kita sudah lakukan dengan baik. Tadi mengenai sampah itu. Kenapa kok untuk sampah itu pun banyak kategorinya. Kalau sampah kertas ya kita tinggal mengumpulkan tutup. Tapi memang sudah masuk tutup setelah dilihat ya isinya gitu ya. Jadi isinya alhamdulillah itu enggak terbau ya, sehingga kita masih enak ya untuk karena sebenarnya sampah juga macam-macam ya, sampah organik atau sampah kalau kita memperbolehkan makan di ruangan nanti juga menyimpannya juga begitu dibuka akan tahu ya. Jadi seperti itu banyak persepsi. Apa yang terjadi yuk? Kenapa wajahmu merah? Aman? Kakinya aman? Aman. Ada ininya aman? Pusing nggak ada? Bau durian nggak? Kuat nggak? Pulang aja jangan. Sandung dia nak. Dua kan? Iya kayaknya. Akan banyak ujian apa kemudian bagaimana kita melayani semua, nanti pelanggan kita banyak memberikan respon, tanggapan atau komentar atau bahkan suatu pujian apresiasi. Nah kalau yang apresiasi itu nanti yang kita catat ya, karena apresiasi itu adalah hal baik untuk membuat budaya peradaban kita berubah, apalagi nanti insya Allah nanti kalau bupatinya wali kotanya sudah dilantik, jadi alhamdulillah nanti kita akan berbeda ya dengan lingkungan baru dan lingkungan baru. Nah terkait mengenai hal itu, hal penting kalau kita berhubungan dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga itu banyak ya. Baik dari sisi pengadaan kan kita berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan kontraktor yang baru, kita menggunakan AC, pilihan spek dan teknologi itu penting. Dan setelah spek dan teknologi, nanti siapa penyedia layanan atau penyedia produk, termasuk nanti jasanya dalam pemasangannya, itu memang harus kita lakukan kajian review atau tujuannya untuk memastikan nanti barang-barang yang diberikan kepada kita itu memberikan hal yang baik. Jadi itu namanya laporan monitoring terhadap tekanan pemasok kita. Jadi nanti rekanan kita siapa aja, nanti seperti apa yang kita rasakan dalam kita memberikan pelayanan. Rasakannya lain ya. Jadi terus kemudian kita lihat masuk, nah itu semua sudah kita tata dan semoga memberikan kita lebih bersemangat ya. Dan bersyukur Al-Karom tadi sudah tempat sholatnya juga nyaman, dan juga tadi sempat lihat ke lantai 2, keren ya. Nah ini suatu peradaban baru yang kita jalani. Jadi itu ya, jadi tidak ada major, tidak ada minor, jadi kan tidak sesuainya berganti dengan proses untuk improvement itu berupa saran tadi itu, karena kita melakukan. Kira-kira dengan satu observasi tadi itu mungkin ada yang menambahkan, ada yang kurang pas kok cuma satu gitu. Dan cari berkah itu kan harus banyak-banyak ya bunda ya. Silakan.
Cukup dikit. Iya, jadi Bapak sekalian untuk membuka waktu di dalam proses sertifikasi itu sudah diperjelas dari Pak Komardi ya, artinya di dalam proses itu tidak ada ketidaksesuaian baik yang major maupun yang minor, kita hanya ada satu observasi. Jadi dari asesmen observasi kami ya selaku auditor, nama lengkap saya Ahmad Setiari, panggilan saya Yayat ya. Benar itu baik. Jadi proses di malam hari ini Bapak Ibu sekalian diberkahi, diberikan nikmat ya, diberikan rahmat ya, bahwa alhamdulillah apa yang lupa. Rekomendasi sertifikasi sistem manajemen mutu berbasis persyaratan standar nasional Indonesia, karena terjemahnya dalam bahasa Indonesia ISO 9001 versi 2015 kita berikan dari WDA. Jadi selamat dibagikan. Alhamdulillah tidak jadi bunga ya. Ada lanjutan ke bawah saya. Sertifikat manajemen. Mohon bertahan dulu karena akan diabadikan ya. Oke, melihat ke kamera. Kita pikirkan. Jangan dipikirkan. Dimundurkan aja mungkin ya. Naik man. Naik naik. Ketemu lagi juga ya, semua yang hadir merasa bahagia, berdasa dan gembira. Di saat audit kami sakit kepala, juga deg-degan memikirkan jawabnya, tapi kami selalu bersemangat hingga keren hasilnya. Hipip hura-hura, aku bahagia. Terima kasih. Kesannya selama mengikuti audit ini memang ya seperti dikata-katakan tadi itu Pak, sebenarnya ya ada sakit kepalanya, ada keselnya juga, ada capeknya juga, wajar masih manusia gitu. Tapi bagian dari semua adalah satu proses pembelajaran dan proses juga untuk kami supaya bisa lebih baik ke depan memberikan layanan kepada rekan-rekan. Kami juga sebelumnya meminta maaf kepada Pak Omar, kepada Pak Yaya apabila ada kata-kata kami, perilaku kami yang mungkin kurang berkenan, dan itu semata-mata biarlah menjadi bagian dari kami, tapi hal-hal baiknya boleh itu Bapak kenang, Bapak bawa ke Jogja ataupun ke Surabaya. Dan sekali lagi kami berterima kasih, jangan kapok-kapok kalau misalnya kami juga bertanya, apalagi yang harus kami perbaiki ke depan gitu. Dan artian baik terakhir dari lagu tadi adalah bahwa kami mau akan terus berkarya, itu sebenarnya kayak janji hati sih Pak, janji hati dari kami semua dengan potensi yang ada, kemampuan yang ada, apa yang kami miliki, kami akan terus berkarya seperti itu. Di pertemuan
closing meeting kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Komar dan Bapak Yaya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini penuh warna, setiap langkah kita sebuah petualangan. Manusia hebat dalam hati kita, bermimpi tinggi, tak kenal batas. Terangi malam, bintang jauh, takkan goyah tekad yang kuat. Berjalan bersama, satu langkah lebih dekat. Manusia hebat, kita takkan takut. Di dunia ini penuh warna, setiap langkah kita sebuah petualangan. Manusia hebat dalam hati kita, bermimpi tinggi, tak kenal batas. Terangi malam, bintang jauh, takkan goyah tekad yang kuat. Berjalan bersama, satu langkah lebih dekat. Manusia hebat, kita takkan takut. Gimana Pak rasanya Pak? Batuk. Manis pahit. Oh, manis pahit. Ada pahit-pahitnya karena baru hari ini itu buahnya, bukan buah kemarin. Nggak ada pahitnya sih kalau saya. Nggak cukup. Cukup. Jangan Pak, belum habis. Tisu. Udah.